Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisna Dewi Asidik dengan PMR 009 dari Prodi Ilmu Kelautan Unpad kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu nih mengenai kurva fitting. Nah, kurva fitting itu apa sih? Nah, kurva fitting ini merupakan suatu teknik untuk menghandle data hasil pengukuran suatu variabel sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sifat-sifat atau perilaku variabel yang kita ukur. Nah, kurva fitting ini punya beberapa manfaat. Nah, diantaranya itu kurva fitting sendiri itu bermanfaat untuk memberikan gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel yang diukur. Kemudian juga dapat digunakan untuk memprediksikan harga variabel dependen atau terikat di suatu titik dengan cara menginterpolasi harga-harga terukur. Nah, kurva fitting ini punya dua jenis. Pertama ada kurva fitting dengan data linear. Itu rumusnya itu Y sama dengan A1 kali X plus A0. Terus juga ada kurva fitting dengan data non-linear, yang mana ini ada 3. Untuk persamaan pertama itu merupakan fungsi eksponensial. Terus yang kedua itu merupakan power function. Terus yang ketiga itu ada saturation function. Cuman untuk kali ini kita akan mempraktikkan itu di kurva fitting dengan data linear. Nah, cara nyarinya tuh kayak gimana sih? Nah, untuk kurva fitting linear sendiri itu kita harus nyari dulu nih penyimpangan yang terjadi di setiap data. Nah, dengan fungsi yang dinyatakan oleh residu. Residu itu S1. Kemudian dicari total kuadrat residu, lalu kemudian dicari minimal total kuadrat residu dari meminimalkan fungsi kuadrat residu. Cuman biar lebih gampangnya, kita bisa langsung nyari persamaannya. Kan ada rumusan nih, Y sama dengan A1 kali X plus A0. Nah, di sini langsung aja rumusnya, kita cari aja A1-nya, terus ini langsung A0-nya. Nanti kita langsung ketemu tuh nilai Y-nya itu berapa. Nah, sekarang kita akan ngerjain tugas ini. Ini ada tugas nih, dimana carilah kurva fitting linear dari data berikut. Ada 3 data. Oke, jadi ini langsung aja lanjut ke tugas 1, dimana kita kan harus nyari nih kurva fitting linear. Ini dari data A, ini tabel A. Ini ada 10 data. Nah, kalau misalkan pakai Excel itu gampang banget. Ini udah jadi nih hasilnya. Hasilnya semua datanya linear dengan nilainya itu 0,5026x ditambah 2,5642 dengan nilai R-nya itu 0,9951. Nah, caranya itu gimana sih kalau misalkan di Excel? Ini gampang banget. Kita langsung ke insert, terus langsung pencet ini. Ini aja sih, ke tabel langsung. Misalkan mau pakai yang mana? Misalkan mau yang ini, scatter yang biasa juga ini boleh. Gitu kan. Terus kita add, ini geserin dulu deh. Nah, kita set data dulu nih. Kita harus nge-add data. Nah, entry yang mau kita pakai itu yang mana? Ini series name-nya misalkan kurva fitting linear A gitu lah ya. Series X1 ini kita drag, terus yang duanya kita drag juga. Nah, kita oke. Terus ya udah, kita tinggal oke doang aja. Tapi ini emang kurang linear sih si datanya. Terus nanti kita langsung pilih nih quick layout. Kita langsung pencet yang ini, yang layout nomor 9. Nah, kalau di layout nomor 9 ini tuh kita langsung ketemu gitu si Y-nya tuh persamaannya tuh ketemunya berapa, si A1-nya tuh berapa, si A0-nya tuh berapa. Terus ketemu R-nya juga. R-nya ini 0,9951, yang mana ini mendekati linear. Yang mana kalau linear itu kan dia 1 kan si R-nya. Nah, kayak gini. Ini buat tampilannya, ini bisa diubah sesuka hati. Yang paling bagus menurut pribadi teman-teman kayak gimana. Cuman menurut aku
yang ini udah bagus sih, yang sebelumnya yang awal udah dibuat kayak gitu. Nah, buat perhitungannya itu kayak gimana? Perhitungannya itu kayak yang ada di sebelah kiri. Ini ada perhitungan A, ini ada N itu kan datanya kan, datanya ini ada 10 data, ini 1 sampai ini ada 10. Terus ini ada kita harus ngekali dulu nih sigma X kali Y, jadi nanti ini dikaliin gitu. Nanti harusnya buat tabel lagi kalau misalkan mau ngitung ini. Cuman karena kita ngerjainnya pakai Excel, kita nggak perlu tuh hitung lagi nih, kayak misalkan sigma X Y, sigma X, sigma Y, sigma X 1 kuadrat, sigma X dikuadratin, itu nggak perlu. Cuman kalau misalkan mau mastiin, itu boleh banget dihitung kayak gini. Ini perhitungannya. Jadi ini total dari sigma X1 XI kali Y, I itu berapa gitu. Jadi ini kayak nanti dikali dulu, nanti ditotalin, nanti hasilnya segini. Dan ini hasilnya persamaannya ini sama banget nih ya. Ini kan Y-nya kalau dihitung ini Y 0,5026X ditambah 2,5642. Ini persamaannya udah sama. Jadi ini artinya perhitungan kita benar, kurva yang kita buat juga benar gitu. Terus lanjut ke perhitungan B. Perhitungan B juga ini sama. Langsung aja kita add, insert data scatter yang 9. Terus kita select data. Nah, ini X, ini Y, terus ini kurva fitting linear. Langsung kita ke quick layout. Nah, ini udah mendekati banget data-datanya. Simpangannya tuh nggak jauh gitu. Kalau ini kan, nah ini kan nilai R-nya tuh 0,9951. Kalau ini tuh 0,997, alias ini mendekat linear. Jadi simpangannya tuh beneran nyaris banget. Ini data yang digunain. Ini sebenarnya kelebihan. Cuman ya udah, nggak ngaruh apa-apa karena emang nggak ada datanya gitu, kosong. Ini kita udah nyelesain. Ini hasil yang udah jadi, bagus. Dan perhitungannya juga sama, tetap hasilnya sama, perhitungan sama hasil yang di Excel itu sama. Terus ini tinggal yang terakhir, kita langsung insert lagi, ini lagi. Next value, ini value. Ini sebenarnya gampang karena dari datanya udah dibedain gitu. Langsung klik OK aja. Oke, kita pilih layout. Nah, ini R-nya 1, yang mana ini artinya benar-benar linear. Terus kita cek ke perhitungannya. Hasil perhitungan juga benar. Ini 220,16X min 0 dikurangi 0,085. R1. Udah deh. Gitu doang sih pengerjaannya, ini udah selesai. Jadi kesimpulannya itu dari ketiga data yang kita hitung kurva fittingnya,
yang paling linear itu yang mana, yang ketiga. Kayak gitu sih. Sekian, terima kasih.